Selamat Natal dan Tahun Baru. Salam sehat untuk kita sekalian dan penuh sukacita dan semangat. Mungkin Anda sekalian sering menyanyikan lagu Amazing Grace, tidak hanya mendengarkannya, atau dalam versi bahasa Indonesia yang ditulis dalam puji syukur nomor 600, Oh Rahmat yang Mengagumkan. Lagu ini mengisahkan pertobatan seseorang. Lagu ini dikarang oleh John Newton. Dia yang bertobat itu sendiri karena mengalami mujizat Tuhan. Ceritanya begini. Dia adalah kapten kapal bisnis perbudakan. Dia mencari pemuda-pemuda di Afrika untuk kemudian dijual sebagai budak di Inggris. Nah, satu ketika dia sedang berlayar dan pada malam hari mengamulah badai dan taufan menggoncangkan kapal itu karena laut begitu bergelora. Semua yang ada di dalam kapal menjadi panik. Lalu mereka mulai mengeluarkan barang-barang itu karena air sudah mulai masuk ke dalam kapal. Dan John Newton sebagai kapten kapal, kemudian dia teringat masa kecilnya. Betapa ibunya telah mengajari dia berdoa sebagai orang Kristen. Berdoa kepada Tuhan. Berserah diri kepada Tuhan. Dan juga menjalankan kebaikan-kebaikan atau kebajikan-kebajikan sesuai dengan ajaran agama. Namun sesudah ibunya meninggal, tatkala dia usia 7 tahun, hidupnya menjadi berubah. Dia seperti kehilangan pegangan. Dia tidak lagi berdoa dan tidak pernah berdoa. Maka ketika dia dilanda kepanikan itu dan dia teringat akan masa lalunya, kemudian dia mulai, ini teman-teman yang ada di dalam kapal pada berdoa. Apa salahnya kalau saya juga berdoa? Akhirnya dia berdoa, Tuhan kasihanilah kami, selamatkanlah kami, kuserahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Tidak lama sudah dia menutup doanya, keadaan pun berubah, menjadi teduh, menjadi tenang, dan kapal pun juga tenang. Semua yang ada di dalam kapal pun merasakan kelegaan. Saudara-saudari terkasih, John Newton kemudian sejak peristiwa itu hidupnya menjadi berubah. Dia kemudian setelah 6 tahun menjadi pendeta dan dia menulis ke dalam lagu-lagu tentang pengalaman rohaninya itu. Maka di dalam Tentang Rahmat itu, lagu Amazing Grace itu, dia menyatakan, Oh Rahmat yang mengagumkan, penolong hidupku, ku telah sesat, didapat kembali, dan ku buta, sembuh. Rahmat yang membuatku takwa, besar nian rahmat Tuhan di awal hidupku. Injil hari ini menyatakan bahwa Yesus menyingkir ke Galilea, tinggal di tepi danau, di daerah tanah Zebulon dan Naftali. Oleh Nabi Yesaya disebut bahwa tempat itu adalah tempat yang dinaungi maut, tempat yang berada dalam kegelapan. Kini ketika Yesus tiba di situ, mereka melihat terang. Tidak lagi dalam kegelapan, tidak lagi dinaungi maut, tetapi dinaungi oleh hidup. Maka kemudian banyak orang berbondong-bondong datang ke tempat itu karena mereka sungguh mengalami kelegaan. Sang terang sungguh menerangi kegelapan dan mengubah maut menjadi kehidupan. Itulah yang dialami John Newton tadi itu, persis sama dengan yang terjadi di dalam Injil ini. Sahabat percikan hati yang terkasih, kemarin kita merayakan hari penampakan Tuhan. Dan
tiga orang Majus dituntun oleh cahaya bintang yang cemerlang. Mereka mula-mula karena kehilangan sinar bintang itu, karena tiba di istana Herodes, menjadi gelap lagi. Tapi setelah keluar dari istana Herodes, mereka melihat bintang itu menuntun mereka sampai ke tempat sang bayi yang adalah Yesus Kristus penyelamat kita. Mereka melihat terang itu, dan karena tidak mau lagi singgah di tempat kegelapan istana Herodes, mereka kembali ke negeri mereka melalui jalan lain. Hidup mereka diubah, hidup mereka sungguh penuh dengan kelegaan. Semoga Natal yang masih kita rayakan di tahun yang baru ini tetaplah memberi terang di dalam hidup kita, sehingga kita sungguh mengalami cahayanya, tidak lagi mengalami kegelapan, tetapi sungguh menjadi terang yang menghalau kegelapan itu, dan hidup kita pun diubah menuju kepada kelegaan. Tuhan memberkati.